Ya nyaman sekali, ringan banget di tangan dan lagi-lagi ya build quality dari DeWalt ya gue udah nggak bisa gue ragukan lagi. So udah gue rasa standarnya memang seperti ini, jadi nice banget ya, asli nice banget dan cukup keren lah kalau gue rasa ya. Sudah ada dampernya juga kanan dan kiri, ini mungkin lebih seperti 805 versi kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 dan di sebelah kanan gue ini sudah ada produk dari DeWalt ya. Ini adalah series 12 voltnya yang dimana dulu juga gue udah sering beberapa kali ulas ya untuk seri yang 12 voltnya. Tapi kali ini gue ada kebutuhan yang memang dimana gue rasa gue kayaknya butuh alat ini nih ya pada saat misalnya gue sedang melakukan instalasi dan ada beberapa momen-momen tertentu yang biasanya gue harus lakukan penyekrupan pada saat si kabinetnya sudah terinstal. Nah, jadi nanti gue akan jelaskan. Di sebelah kanan gue sudah ada DCD 703D1 ya. Lo bisa dapetin di Mayors Woodworking ya dengan package seperti ini. Lo cukup hanya membayar di 3.290.000 ya. Gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Nah, langsung di check out aja, kebetulan barangnya ready nih dan jumlahnya agak banyak ya. Oke, jadi di sini gue ada spesifikasinya, gue akan jelaskan sedikit ya. Jadi satu package ini ya dia mendapatkan kepala ya. Jadi memang ini kita bisa sebut dia multi head ya. Jadi kepalanya kita bisa ganti ya, ada yang screwdriver, drill ya, dan rata-rata lebih ke screwdriver, tapi tetapi dia lebih ke angle-nya yang membedakan ya, seperti itu. Dan di sini dalam package ini kita sudah mendapatkan satu buah tas dan baterai ya berkapasitas di 2000 mAh sebanyak satu buah, dan kita sudah mendapatkan chargernya juga ya. Dan di sini ya dia sudah dilengkapi dengan LED ya 250 UO ya, dan di sini untuk RPM-nya di 0 ya 425 RPM ya, dan ini berarti dia ada dua speed 1 ya, dia di 0 sampai 425 RPM dan di 0 di 1500 RPM ya. 57,5 Nm ya. Jadi ini adalah sebenarnya kategorinya lebih ke screwdriver ya. Jadi nggak ada impactnya sama sekali. Nah, tapi memang gue butuhnya yang seperti ini ya. Dia memiliki berat hanya di 0,7 kilo dan yang pastinya ini sangat nyaman banget buat kita menginstal sesuatu ya. Nah, dan di sini untuk kapasitas caknya ya, untuk headnya kalau kita ganti dia maksimal di 10 mili, wajar karena memang dia di 12 volt ya. Oke. 6,35 mili ya untuk ukuran ya si headnya kalau kita ganti driver ya, kepala driver yang hex per 4 ya. Dan di sini 6,35 mili juga sama-sama ukurannya, 6,3 mili juga sama-sama semuanya. Oke. Nah, ini udah nggak sabar lagi ya, dan udah pastinya dia adalah serinya di brushless ya. Nah, ini dia sudah engine-nya sudah brushless ya, mesinnya udah brushless, luar biasa. Dan ini gue udah pengen buru-buru gue pakai aja nih, udah nggak sabar nih kita nih ya. Oke, kita buka dulu. Nah, oke, nice. Nah, ini dia ya, ini kosong, udah nggak ada lagi ya. Oke, nah ini jadi kita dapat tas seperti ini ya. Dapat tas dan yes ya, ini gue suka banget. Awalnya gue kira kita cuma hanya mendapatkan tas ya, tapi di dalam tas ini dia nyatanya sudah ada inlay-nya. Jadi yang dimana alat lo udah nggak akan berantakan lagi ya. Nah, jadi dia sudah ada insert boxnya seperti ini ya. Di sini ada manual book dan kartu garansi yang dimana memang ini tidak diberikan garansi ya, karena memang ini adalah produk import dan biasanya ada garansi toko. Nanti kalian bisa langsung chat aja di Tokopedia-nya. Oke, keren sekali. Jadi di sini ini ada unitnya ya, ada unitnya, baterainya sudah nempel, berkapasitas di 2000 mAh, sudah ada indikator baterainya di bagian depan ya, keren banget ya. Oke, ini dia unitnya dan memang sangat kompak sekali dan kayaknya memang nyaman banget, bener-bener ya, nggak ada sampai 1 kilo. Oke, dan di sini sudah ada chargernya. Nah, sudah ada chargernya, kita sudah mendapatkan charger ya. Ini chargernya kayak 220 ya, nice banget ya, cakep. Jadi kita bisa dipakai di negara kita ya. Oke, di sini sudah ada belt clip ya, nanti kita tinggal pasangkan. Dan di sini yang gue bilang tadi multi headnya ya. Jadi si multi head ini, nah ini kita mendapatkan 1 ya, 2, 3 dan
dan ada satu lagi di sini ya, 4. Jadi kita mendapatkan sebanyak 4 buah ya dengan angle yang berbeda ya. Nah, ini gue juga suka. Jadi di sini yang pastinya ya, di sini udah ketata rapi ya. Jadi udah nggak usah khawatir lagi ya. Dia nggak akan kemana-mana juga. Nah, tuh ya. Jadi dia udah rapih, kita taruh tempatnya masing-masing nih ya. Perlu apa enggak ya kira-kira alat seperti ini ya. Nah, sebetulnya ada versi yang menggunakan box ya, dan ini versi menggunakan tas ya. Kebetulan sekali ya, karena gue pikir tadinya kalau pakai tas, alat ini kalau gue rasa ini paling sering gue gunakan, dan terkadang ada beberapa case gue nggak harus membawa box ya dengan jumlah yang banyak, dan pada saat kita bawa ini lebih friendly, lebih enak sih kalau gue pribadi. Jadi biasanya tuh di atas ini kita masih bisa bawa beberapa tools tambahan ya. Jadi kalau tas kayak gini, bedanya kalau box kan dia udah steady, udah susah. Kalau box bawaan aslinya kan contoh kayak T-Stack itu udah nggak ada ruang, kadang-kadang sulit juga ya mau membawa penggaris yang agak besar sedikit ya kan. Nah, kita nggak susah masuk, nah seperti itu. Nah, tapi ya tasnya kalau menurut gue udah cakep banget ya, bahan kanvasnya udah bagus banget, dan di sini juga dia udah ada kawatnya ya. Jadi kalau kita buka ya, nah jadi otomatis ya dia udah ngikut ya, dan keren banget. Dan ini juga sudah ada insertnya, jadi menurut gue jauh lebih baik juga ya. Oke, kita kembali ya, jadi ke si alatnya ini. Buat kalian nih, tadi yang gue bilang ya, perlu atau tidak kira-kira kalau kalian ngegunain alat ini ya. Nah, perlu apa enggak sih bang, gue pengen beli alat ini. Jadi gini, simpelnya aja gue berpikir ya, pada saat gue beli ini dengan harga di 3.200.000, kayaknya ini udah bisa starting langsung ya. Jadi nggak usah kita beli baterai lagi, nggak usah kita beli charger lagi, nggak usah kita beli tempatnya lagi. Jadi sudah ada semua. Nah, pada saat gua ada beberapa kebutuhan ya. Jadi gua waktu itu wah kayaknya gua harus menyekrup sesuatu yang posisinya memang di bawah ya. Nah, dia posisinya di bawah. Nah, setelah dia posisinya di bawah, gua tuh kalau misalnya gua nggak pakai adaptor ya, gua nggak pakai adaptor, nah gua nggak pakai extension, kita nggak bisa, karena gua nyekrupnya tuh kita cuma hanya punya gap itu 10 cm ya. Nah, ini menyulitkan kita pada saat kita ingin menyekrup. Nah, akhirnya tadinya gue kepengen beli yang namanya extension L-nya tuh ya. Jadi extension L-nya kan ada ya yang di Wolt extension L-nya, tapi gue lihat harganya mungkin berkisar sekitar 600 ribuan, dan gue rasa kayaknya kayaknya makainya agak ribet juga gitu kan. Terus apa namanya, memang sih bisa kita pasang di semua jenis bore ya, ataupun impact driver gitu. Akan tetapi kayaknya biasanya yang gue rasain feel-nya agak kurang enak. Tapi gue sendiri belum coba gitu. Tapi setelah kemarin gue berpikir, aduh kenapa gue nggak beli ini aja. Toh ini kan 12 volt juga lebih enak ya buat apa namanya, handlingnya, nyekrupnya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya makanya gue putusin gue ambil ini gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau memang lu nggak ada kebutuhan untuk yang seperti yang gue butuhkan saat ini ya, kalau menurut gue kayaknya mendingan nggak usah gitu. Kenapa gue bilang nggak usah ya? Karena gini, kalau misalnya lu beli ini ya, bang gue cuma hanya untuk nyekrup nih ya, sesuatu gitu ya, too much juga karena terlalu mahal. Kecuali kalau memang lu butuhkan semua multi headnya ini ya, seperti ini yang apa namanya, angle ya. Jadi dia seperti step down ya. Jadi biasanya seringkali kalau kita nyekrup itu suka kepentok ya. Jadi kalau kita pakai ini tuh kita nggak kepentok. Jadi dia lebih karena kan memang bentuknya lu bisa lihat ya. Jadi antara mesin sama ini tuh dia ada stepnya gitu. Jadi lebih enak, dan ada beberapa case tertentu ya, banyak hal intinya ya. Jadi kalau menurut gue, kalau memang lu nggak perlu banget ya untuk kepala-kepalanya ini, gue rasa lu nggak usah beli ini, karena 12 volt juga banyak yang seperti ini. Ada juga yang screwdrivernya saja ya. Jadi kenapa gue bilang seperti itu, karena jauh lebih murah kalau menurut gue gitu. Nah, lalu di sini kalau gue dengerin ya, ini speed 1 yang sekarang speed 2 ya. Nah, jadi gini, dia tuh berhentinya nggak langsung berhenti ya. Jadi kayak nggak ada breaknya. Jadi kayak lu bisa denger ya. Nah, jadi dia kayak jalan dulu gitu. Nah, jadi dia kayak nggak ada breaknya gitu.
Oke. Nah, kalau untuk RPM sendiri tadi udah gue sebutkan di depan ya. Jadi RPM-nya dia untuk speed 2-nya hanya di 1500. Jadi memang harusnya feel-nya ya ini enak banget sih buat nyekrup, dan kalau gue cobain dan gue rasakan dari triggernya enak banget sih. Jadi apa ya? Dapat smoothnya banget. Ya memang mungkin karena memang ini diciptakan ya memang namanya screwdriver ya, lebih untuk nyekrup lebih enak ya. Pengaturan torsi dari 1 hingga 15 sih ya pengaturan torsinya, dan ini gue juga suka pengaturan torsinya. Ini dia seperti apa ya, seperti ya menyatu dengan plastiknya ya. Jadi bukan tulisan, bukan di coloring ya, artinya seperti itu. Oke, dan ini untuk penggantian headnya dia cukup mudah ya. Jadi kita cuma hanya tinggal memasukkan dulu knob yang ada di depan, sama persis seperti kunci sok ya. Jadi kita masukin dulu. Nah, setelah kita masukin ya seperti ini, nah kita tinggal atur ya, dan kita tinggal ngepasin sih posisi gearnya aja ya. Jadi dia makanya ada geriginya seperti ini. Nah, ini gunanya untuk lebih memperkuat ya pegangan pada saat kalau misalnya kita sedang menyekrup ya, seperti itu. Dan untuk ini juga dia sih yang model L seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal sesuaiin aja nih. Jadi oke, wait. Ya, mungkin ini gua masih baru, jadi memang masih agak sedikit kesulitan ya. Belum biasa. Nah, jadi kayak gini ya, kita cukup tinggal tarik sedikit ya di gap seperti ini, dan kita tinggal rotate aja dia kemana ya. Nah, ini lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pada saat seperti ini Bang, misalnya gue pengen ngebor nih Bang, bukan cuma hanya mau nyekrup dalam posisi seperti ini. Nah, ini gue suka banget. Jadi si caknya ini ya, ini kita bisa sambungin aja langsung ke sini ya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi lo bisa lihat ya. Ya. Nah, ya, jadi kita bisa ngebor juga, bisa menyekrup juga gitu. Bang, gue posisinya di bawah, terus udah gitu agak belok juga gitu. Nah, ini juga bisa kita gabungin. Jadi ini gue juga menarik juga, makanya gue pas gue lihat, waduh ini kayaknya cocok nih dengan kebutuhan gue, makanya gue ambil ya. Nah, jadi nice banget, keren banget kalau menurut gue. Dan buat gue rasa ini sangat berfungsi sekali. Dan gue juga suka untuk pergantian headnya, dia sudah quick release, jadi tidak menyulitkan kita ya pada saat kita ingin menggonta-ganti si kepalanya ya. Ini sangat mudah sekali ya. Nah ya, keren banget dan nice, dan ya bentuknya nggak ada yang aneh kalau menurut gua, hampir persis seperti yang tidak diganti kepalanya ya, hanya seperti itu. Oke, dan lo bisa lihat ya, ini benar-benar sangat compact sekali, dan ya nyaman sekali, ringan banget di tangan. Dan lagi-lagi ya build quality dari DeWalt ya, gue udah nggak bisa gue ragukan lagi. So udah gue rasa standarnya memang seperti ini, jadi nice banget ya, asli nice banget. Dan cukup keren lah kalau gue rasa ya. Sudah ada dampernya juga kanan dan kiri. Ini mungkin lebih seperti 805 versi kecilnya. Oke, gue mau langsung rasain aja kira-kira pada saat gue mengebor ya, dan pada saat gue nyekrup apakah benar kira-kira feel-nya enak atau tidak. Nah, ini mata hexnya kayaknya udah udah nggak lurus lagi nih, speleng kalau bahasa ini, speleng. Karena mungkin dia bisa jadi kurang kopi karena ini udah siang hari. Iya, kalau untuk tenaganya gue rasa ini udah cukup banget ya harusnya ya. Kalau untuk kita penyekrupannya tadi speed 1 dan ini speed 2-nya ya. Nah, ini udah cukup banget ya, udah nice banget, enak sih kalau menurut gue. Jadi tidak terlalu over juga. Oke, ini kita coba untuk ya. Oke. Kita coba speed 1-nya mungkin. Nah, cukup. Oke, sekali lagi.
Oke. Nah, ya jadi tinggal disesuaikan aja untuk torsinya, dan kita akan coba untuk kepala yang posisinya ini ya tadi ya, yang posisi melengkung. Nah di sini juga sama ya, kita tinggal pasang aja. Nah cuma bedanya dia ini cuma hanya menggunakan magnet aja, tidak ada penguncinya seperti itu. Nah, oke, nah jadi seperti ini. Nah ya, jadi ini di sini juga. Nah jadi lebih enak juga. Ini harusnya ada posisi case yang tadi gue bilang ya, tapi di sini gue nggak bisa memperagakan karena belum ada ya. Mungkin nanti kita akan buat untuk video shortnya. Oke. Nah, jadi ini akan jauh lebih enak, lebih nyaman juga ya. Nah, ini bedanya dia nggak pakai magnet ya. Jadi dia langsung kita cabut aja. Nah, akan tapi kalau kita mau yakin lebih kenceng, kita tinggal tambahin untuk kepala si impact drivernya aja. Nah, ini jadi tinggal disambung aja ya supaya dia bisa lebih ngelock. Tapi ini juga dia sudah kenceng ya. Biarpun cuma hanya mengandalkan magnet saja. Nah, ini kalau ini dia ya, ini sudah ada penguncinya ya. Untuk yang posisi step ya. Nah seperti ini yang gue sebut step. Oke. Nah jadi untuk posisi menyekrup ya, nah halnya seperti ini. Oke. Nah biasanya untuk kasus seperti ini banyak gue temuin biasanya di laci ya, di laci lemari. Nah ini biasanya kita ada membutuhkan yang posisi ini yang seperti ini nih ya. Jadi tidak merusak bodi ya, ataupun si bornya juga ya, seperti itu. Kita akan coba ngebor untuk sekarang. Oke, di sini tinggal kita ya ganti saja. Nah, oke, ini udah pasti udah quick release dia ya. Ini nice banget. Oke, ini kebetulan baloknya nggak ada. Ini adalah auger bit ya di 8 mili. Nah, ini plywood 4 cm. Kita akan coba aja lah ya. Nah, ini speed 1 ya, ini cukup enak. Nah, kita coba speed 2-nya. Oke, sorry, modenya lupa dikembalikan. Nah, jadi modenya tinggal kita balikin ke drilling. Oke, cukup. Ya, ini sudah cukup ya untuk udah cukup untuk satu buah mesin ya, atau bor dengan berkapasitas di 12 volt ya. Udah nice banget, dan walk light-nya juga udah cukup terang. Oke, guys, jadi seperti di awal tadi gue katakan ya, jadi ini akan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya memang lu nggak butuh ya yang posisi-posisi yang head atau kepalanya yang seperti ini ya, ini nggak usah kalian ambil kalau menurut gue. Jadi kalau memang gue kebetulan memang ada kebutuhan, dan gue rasa ini nih kalau buat kita maker kabinet kayaknya kepake banget gitu loh. Jadi ada beberapa posisi tuh yang memang sulit lah ya, terkadang menyekrup sesuatu yang nggak bisa ini. Kadang-kadang kan kalau kepanjangan tuh nggak enak ya. Sebelah gue lebih suka tuh driver tuh yang mata driver yang pendek ya, karena kalau kepanjangan tuh biasanya pasti ya, mau lu pakai apapun ya biasanya ada geol. Sebetulnya sih nggak terlalu signifikan ya kalau buat gue gitu, tapi ya agak kurang nyaman hanya di mata aja sih gitu. Oke, dan kalau dia posisi gini juga kita bisa tetap masang mata hexnya, tapi cuma hanya yang tadi gue bilang, cuma hanya menggunakan si magnet aja. Dan ini kalau buat masang skrup baja ringan nih ya, roofing nih akan jauh lebih enak juga sih, dan friendly banget. Dan ini juga udah gua pasang untuk belt clipnya ya. So nice banget ya. Buat kalian jangan lupa ya, yang ingin mendapatkan produk tersebut langsung masuk aja ke Tokopedia di Mayors Woodworking, dan di sana banyak sekali produk-produk yang menarik yang jarang kalian temukan di Indonesia pastinya. So thank you banget, gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Jangan lupa cek di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.